memiliki arti sebagai perasaan berterima kasih dan apresiasi atas segala sesuatunya dalam hidup. Bersyukur mungkin menjadi kata yang paling susah diucapkan, karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melihat nilai positif dalam hidup. Rasa syukur juga seringkali terhalang oleh perasaan-perasaan negatif seperti overthinking, iri hati, dan rendah diri. Tak heran orang sering lupa bagaimana cara bersyukur dengan baik. Perjalanan hidup setiap orang itu berbeda-beda. Masing-masing memiliki jalan hidup, rezeki, dan permasalahan hidup yang berbeda-beda dengan alur cerita yang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya, permasalahan itu memiliki tujuan dan hikmah yang sama, yaitu pembelajaran dari permasalahan tersebut. Allah yang sedang berbicara dengan kita tentang arti kehidupan. Kita belajar apa itu ikhlas, belajar untuk menjadi kuat, sabar, takwa, rendah hati, belajar bagaimana tentang ketulusan, belajar memaafkan, belajar arti kesungguhan, belajar untuk menjadi tangguh, dan pada akhirnya kembali lagi kita belajar untuk bersyukur dan menghadapi semuanya dengan tetap tersenyum. Tersenyumlah, karena dengan tersenyum dapat mengubah dunia ini menjadi yang lebih positif dan mengalirkan energi positif ke dalam tubuh kita, sehingga membuat hati dan pikiran kita lebih luas dan selalu berpikiran positif dan selalu berbaik sangka atas segala keadaan. Banyak orang yang dalam karirnya sukses berhasil, penghasilannya besar, tapi ia tak bisa menikmati penghasilannya karena habis untuk membayar hutang. Ada orang yang tempat bekerjanya dekat dengan tempat tinggalnya, tapi penghasilannya pas-pasan. Sebaliknya ada orang yang penghasilannya besar, tapi jauh dari keluarganya. Ada orang yang memiliki rumah besar, tapi belum memiliki momongan. Ada orang yang rumahnya kecil, tapi anaknya banyak. Ada orang yang kehidupannya mapan, karirnya bagus, tapi masih sendiri. Ada orang yang sudah berkeluarga, tapi penghasilannya kurang mencukupi, bahkan ada yang belum memiliki pekerjaan. Sawang sinawang. Mengapa terkadang kita merasa hidup kita tidak bahagia? Karena kita seringkali membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Kita seringkali membandingkan sesuatu yang tidak kita miliki dengan yang dimiliki oleh tetangga. Seringkali menganggap bahwa rumput tetangga lebih hijau, kehidupan orang lain lebih sempurna, lebih nyaman, lebih bahagia. Menganggap bahwa perjalanan hidup dan perjuangan mereka lebih mudah, sedangkan perjalanan dan perjuanganmu lebih berat dan lebih berliku. Jika kita selalu saja membandingkan segala sesuatunya, maka tidak akan ada habisnya. Terkadang kita lupa untuk bersyukur dengan apa yang telah kita miliki, dengan apa yang telah kita capai. Kita sampai lupa dengan kasih sayang yang telah diberikan selama ini oleh Sang Maha Pencipta. Alhamdulillah, kita masih diberi umur panjang,
masih bisa menghirup udara segar secara gratis. Bayangkan, kalau kita harus membayar setiap tarikan nafas kita. Bayangkan kalau kita harus selalu membayar setiap udara yang kita hirup. Rezeki yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada kita bukan hanya dalam bentuk uang, badan yang sehat, pasangan yang sehat, anak sehat, keluarga sehat, pasangan yang setia dan penuh kasih sayang, memperlakukanmu dengan baik, anak yang soleh-soleha, tetangga yang baik dan ramah, lingkungan pekerjaan yang nyaman, dan banyak lagi yang lainnya. Itu semua adalah rezeki, nikmat Allah yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jangan beranggapan bahwa Tuhan itu tidak adil. Jangan beranggapan bahwa hidup orang lain itu lebih mudah, lebih baik daripada hidup yang kita jalani. Di saat kita mengeluh tentang anak yang berisik dan susah diatur, tapi anak yang berisik itu adalah dambaan bagi semua wanita yang belum memiliki anak. Di saat kita mengeluh dengan rumah yang kecil dan sederhana, tapi di luar sana banyak orang yang belum memiliki rumah sendiri. Kenapa kita tidak belajar bersyukur atas apa yang telah kita miliki, atas apa yang telah kita capai saat ini? Kenapa kita terlalu menyibukkan diri membicarakan kebahagiaan orang lain? Teman, jangan tangisi masalah. Tuhan pasti memberikan suatu masalah sesuai kemampuanmu. Dan pasti akan ada jalan keluarnya. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dengan berpikir jernih, menenangkan hati, maka akan lebih mudah untuk menemukan jalan keluarnya, solusinya. Orang yang bisa berpikir jernih hanya ada pada orang-orang yang selalu bersyukur dan ikhlas. Tuhan itu sayang dengan kita. Tapi kita yang lupa bersyukur. Tuhan selalu menjaga kita. Tapi kita yang tidak tahu diri. Seberapa beratnya masalah kita, saat kita bangun pagi, ucapkanlah rasa syukur. Karena kita masih diberikan nikmat sehat, lahir batin. Masih bisa menghirup udara segar, masih bisa menikmati sarapan pagi, masih bisa berjumpa anak istri, suami. Bersyukur, masih bisa melihat indahnya ciptaan Tuhan yang Maha Karya. Nikmati semua yang kamu miliki saat ini. Jika sedih, jangan terlalu menyayat dan terpuruk. Jika senang, jangan terlena. Ucapkanlah selalu rasa syukur dalam setiap hidup yang kita miliki. Ketika orang lain melihat orang-orang yang memiliki mobil, mereka berkata, "Seandainya saya memiliki mobil." Ketika orang yang naik sepeda melihat orang yang menaiki motor, orang tersebut berkata, "Kapan saya memiliki motor?" Ketika orang yang berjalan kaki melihat orang yang menaiki sepeda, orang tersebut pun berkata, "Kapan saya memiliki sepeda?" Dan ketika orang yang tidak bisa jalan, tidak memiliki kaki, ia pun berkata, "Asiknya orang tersebut bisa berjalan kaki, berjalan-jalan, berkeliling dunia."
Walaupun alas kaki yang saat ini kamu pakai hanya sendal jepit, maka bersyukurlah dan selalu bersyukur, karena sendal jepit itu adalah impian bagi orang-orang yang tidak memiliki kaki. Marilah kita mulai belajar bersyukur, dan kita mulai dengan hal yang baru, yaitu saat bangun tidur, tariklah nafas panjang, keluarkanlah perlahan, dan ucapkanlah rasa syukur sesuai keyakinanmu. Tersenyumlah dan lanjutkan perjuangan. Semoga bermanfaat. Keep smile and always positive thinking. Salam sehat, salam bahagia.